presentasikan tentang pengaruh keputusan strategi dalam perusahaan. Definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah. Didefinisikan masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi itu yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh akan terjadinya jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor tidak hati-hatinya dalam melakukan pengajian masalah. Dan selanjutnya adalah ada keputusan strategi dan kebutuhan akan keputusan strategis. Keputusan strategis merupakan bentuk yang dilakukan dengan menempatkan pengadaan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Alasannya yang paling mendasar dalam perbuatan keputusan strategis adalah ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Tanpa adanya keputusan yang bernilai strategis, maka kemampuan perusahaan untuk berkompetisi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Karena bagaimana mungkin wujud keputusan strategi jika kompetensi SDM perusahaan itu lemah? Sebagai wajar, sehingga wajar jika semenjak proses seleksi dan pelatihan tersebut berbekalan lainnya ditujukan untuk mendukung terbentuknya penguatan pada dukungan keputusan strategis. Atas dasar itu, perekrutan tenaga kerja tidak harus dilakukan dengan pemaksaan, namun harus didasarkan atas dasar kompetensi. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap pengambilan keputusan, yaitu ada 3, yaitu yang pertama mendefinisikan masalah tersebut secara jelas atau gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan muncul dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendala. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memiliki gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengan dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang selanjutnya ada tipe-tipe keputusan, yaitu ada keputusan terprogram, adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan atau prosedur. Karena keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja tanpa adanya personal yang sifatnya krusial. Dan yang kedua ada keputusan yang tidak terprogram, yaitu berkenaan dengan masalah khusus, khasnya atau tidak bisa. Keputusan ini tidak bisa diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Dan yang terakhir ada keputusan dan kepastian, resiko dan tidak kepastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang diketahui dalam waktu yang akan datang, terjadinya informasi yang akurat, terpercaya dan diukur sebagai dasar keputusan. Dalam kondisi resiko,
Manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil, tetapi informasi tidak tersedia. Yang selanjutnya ada solusi dalam penyelesaian berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan, yaitu adanya beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan personal atau membuat suatu keputusan lebih baik, yaitu menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan panjang. Menempatkan setiap keputusan tersebut alasan-alasan yang bersifat representatif. Dan yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Yang selanjutnya ada keputusan strategi dan kepemimpinan strategi. Kepemimpinan strategi adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberikan inspirasi, memperkenalkan fleksibilitas, dan memperdayakan orang lain yang untuk menciptakan perubahan strategi yang diinginkan. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa dibutuhkan pemimpin strategi, yaitu mempersaing yang semakin tinggi membutuhkan keputusan yang memiliki kekuatan strategis. Yang kedua, mempergerakkan ekspansi bisnis terjadi dan dilakukan oleh seluruh sektor bisnis sehingga setiap perusahaan tersebut berusaha untuk bisa unggul dan kompetitif. Yang terakhir, konsumen merupakan mereka yang memberikan keputusan dalam keputusan suatu produk diterima atau tidak diterima. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.